Hai, Assalamualaikum teman-teman semuanya, sahabat madrasah, kembali lagi di podcast KSM Nasional 2022. Hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai lagi nih sama salah satu peserta KSM dari MAN 1 Bandar Lampung. Nah, hari ini ada Zafira. Zafira, apa kabar? Alhamdulillah baik sih Kak. Kalau Kak Salwa apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga. Nih, hari ini kayaknya ada pengerjaan-pengerjaan soal nih. Nah, kamu nih masih semangat nggak nih untuk podcast nih? Masih banget dong, apalagi baru selesai ngerjain soal makin semangat pastinya. Oh, siap. Nah, mungkin kayaknya kita kenal-kenalan dulu kali sama teman-teman di rumah ya, biar lebih kenal sama kamu. Boleh banget. Halo semuanya, nama aku Zafira Putri Kania dari MAN 1 Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Di sini aku peserta KSM tingkat nasional di bidang ekonomi. Oke. Nah, kita ngobrol-ngobrol santai dulu nih ya. Kamu kan dari Lampung nih. Udah pernah ke Jakarta belum sebelumnya? Pernah sih dulu, Rangka apa tuh? dalam rangka liburan keluarga. Dan keluarga. Nah, kali ini kan kamu datang lagi nih ke Jakarta, tapi udah dalam bentuk kamu ikut KSM nasional nih. Nah, perasaannya gimana tuh? Beda tujuan pasti beda perasaan ya. Kalau ini dengan tujuan kompetisi pastinya rasanya tuh lebih tegang sih dibanding dengan liburan gitu. Oke. Nah, boleh nggak sih ceritain perjalanan kamu dari Lampung nih, dari kamu misalkan dari rumah kamu terus ke madrasah sampai kamu naik kapal tuh sampai Jakarta tuh kayak gimana sih? Boleh banget nih, kalau perjalanannya pasti berangkatnya bareng satu provinsi dong ya. Kalau dari Provinsi Lampung sendiri sih kita berangkatnya naik bus. Jadi kita kumpul pagi-pagi nih di sekolah. Terus sekitar jam 10-an itu naik kapal sampai di Jakarta mungkin tuh kalau nggak salah siang deh. Terus sampai sorenya langsung ke asrama haji di sini. Oke, berarti selama KSM ini kalian menginap di sini ya? Iya bener banget. Sampai hari apa tuh? Sampai tanggal 14. Oke. Nah, kalau misalkan tadi kan kamu bilang datang ke sini tuh udah beda perasaan kan? Karena dulu kamu datang ke sini tuh jalan-jalan keluarga, sekarang jadi KSM nasional gitu kan. Nah, ketika kamu tahu nih kamu ke sini untuk mengikuti KSM nih, sebelumnya tuh ada kesulitan-kesulitan atau hambatan nggak sih? Pastinya ada ya dalam belajar gitu. Itu hambatan terbesar sih mungkin untuk memahamin soal-soal integrasi agamanya itu pasti sulit banget gitu kan. Apalagi aku yang background itu dari SMP untuk belajar agama gitu lebih susah gitu. Jadi banyak sih hambatan-hambatannya. Sempet pengen nyerah nggak sih? Ada pasti ya di fase-fase pengen nyerah gitu, nggak bisa belajar gitu. Tapi ya alhamdulillah udah sampai di titik ini pastinya nggak boleh dong punya perasaan kayak gitu lagi. Jadi harus tetap lanjut. Yang mendukung kamu paling keras untuk KSM nasional ini siapa sih selain diri kamu sendiri? Yang pasti ada orang tua ya gitu. Ada kan rasa pengen banggain orang tua juga gitu. Jadi kamu bilang perasaan kamu saat ikut KSM ini campur aduk lah ya gitu. Tapi lebih dominan rasa apanya nih? Kalau sekarang sih pasti rasa bangga sama semangat dong ya. Kayak udah tahun terakhir nih ikut KSM wajib banget menang dong gitu. Harus semangat. Tadi ngerjain soal tuh gimana? Tegang nggak? Bisa nggak tuh ngerjain soal? Tegang sih sekarang udah enggak ya, kayak ya udah enjoy aja gitu, kerjain aja deh gitu. Yang penting kan udah berusaha selama ini gitu ya, udah ngeluarin apa yang terbaik gitu. Persiapan khusus apa sih yang kamu siapkan selama kamu ikut KSM ini? Mungkin udah berapa bulan nih kamu siapin ini atau apa gitu? Kalau persiapannya pasti udah ada dari kota kan, seleksi sekolah dulu deh, terus ke kota, provinsi. Kalau abis dari provinsi kepilih ke nasional pastinya ada dapat kayak training center gitu juga kan dari pihak provinsi. Tapi di sisi lain ya pastinya ada persiapan individu, ya aku belajar sendiri juga gitu di rumah. Sebelum-sebelumnya udah pernah ikut lomba-lomba juga ya? Pernah. Tarik di ekonomi ini awalnya kenapa tuh? Awal itu dari SMP emang aku udah nggak minat ke bidang IPA. Terus akhirnya untuk di IPS cuma ada 2 pilihan, geografi dan ekonomi. Dan geografi itu sebenarnya masih salah satu rumpun saintek gitu. Jadi aku benar-benar pilih ke ekonomi karena emang mungkin passion juga ya udah nemu di ekonomi gitu. Oke. Tapi dari keluarga gitu emang rata-rata ekonomi anaknya? Enggak dong, enggak. Nggak ada? Enggak. Oh, jadi emang bener-bener pure dari kamunya aja? Iya. Terus kamu yakin gak nih kalau kamu bisa menang di KSM ini? Insya Allah harus yakin sih. Yakin ya? Yakin dong. Fit callan gak sama keluarga di rumah kayak minta doa dong atau apa gitu? Ya lewat telepon sih, pasti ada.
kabar-kabaran. Nah, ini kan kamu sekarang udah melewati fase-fase di mana kamu dulu susah-susahnya nih belajar buat KSM nih. Nah, coba dong kasih tahu ke teman-teman tips-tipsnya kalau misalkan mereka mau ikut KSM tuh kayak gimana sih? Apa sih yang harus mereka persiapkan segala macam? Pesan-pesan kamu nih untuk mereka gimana? Sebenarnya mungkin lebih umum ya, nggak cuma untuk di KSM. Pesan-pesannya kalau mau ikutan kompetisi pasti cari bidang yang sesuai sama passionnya gitu. Harus nemuin jati dirinya di bidangnya sendiri. Jangan kayak ikut kompetisi yang bidangnya sebenarnya kita nggak suka tapi kita ikut-ikut aja gitu. Jadi ya mungkin lebih ke milih di bidangnya yang diminatin dan didalamin gitu sih. Tidak memaksakan. Iya, nggak maksain diri. Kita mau bahas di luar KSM nih ya. Kamu dari Lampung nih, kearifan lokal apa yang perlu diketahui nih sama orang Lampung nih harus kamu pamerkan nih? Apa sih? Lumayan banyak sih, mungkin kalau dari wisata gitu, banyak pantai-pantai bagus di Lampung. Kalau kuliner gitu, ada juga sih kayak makanan khas Lampung kayak seruit atau kayak olahan-olahan pisangnya gitu. Seruit itu apa ya, kayak dari ikan yang dicampur sama durian gitu, terus kayak diaduk gitu deh pokoknya. Jadi makan itu pakai tangan. Rasanya kayak gimana tuh? Unik banget kan ikan campur durian itu gimana? Gimana ya jelasin dia? Mungkin susah dijelasin tapi boleh dicoba sendiri gitu ke Lampung, dinikmatin. Oke, seri itu biasanya makanan itu diadain kalau misalkan lagi lebaran aja atau misalkan emang ada acara-acara khusus atau gimana tuh? Mungkin kalau seruit lebih ke orang-orang asli Lampung gitu yang lebih sering menikmatinya gitu. Oke. Oh, ini pertanyaan terakhir nih ya. Jarak kamu dari rumah ke sekolah tuh berapa lama? Dari rumah aku ke sekolah itu nggak deket, nggak jauh juga, kayak sedang-sedang aja. Mungkin sekitar 3 kilo atau 15 menit nyampe deh. Oke, jadi nggak terlalu jauh lah ya? Nggak. Deh. Makasih banget nih Zafira ya. Zafira makasih banyak banget udah mau berbagi ceritanya sama kita, udah menginspirasi teman-teman yang ada di rumah juga. Semoga nih dari podcast kali ini bisa lebih menginspirasi teman-teman yang ada di rumah, supaya teman-teman lebih termotivasi nih untuk belajar lebih jauh dan mencari passion kalian masing-masing di bidang pendidikan ataupun yang lainnya ya, misalkan untuk di mapel-mapel yang emang kalian minati kayak gitu. Jadi teman-teman semuanya jangan lupa buat belajar lebih banyak biar bisa membanggakan orang tua nih kayak si Zafira gitu teman-teman. Oke, segitu aja podcast kita hari ini. Semoga kita bisa ketemu di podcast selanjutnya. Terima kasih Zafira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.